Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Kita lanjutkan pemirsa ke informasi terkait dengan pergantian Menteri Keuangan, bukan sekedar rotasi kabinet, tapi juga bisa langsung mempengaruhi kepercayaan investor dan juga arah pasar. Di tengah tekanan APBN, ketidakpastian global hingga kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi makro, dan yang menjadi pertanyaan, apa tantangan terbesar Menkyu baru dan prioritas apa yang harus segera dijalankan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua LPM FEB UI, Bapak Caikal Nuryakin. Selamat pagi Pak Caikal. Selamat pagi Mbak Jessica. Ya, Pak Caikal, kalau kita melihat kemarin ada reshuffle di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, dan ini belum 1 tahun Pak, 20 Oktober nanti baru 1 tahun. Yang kami ingin tanyakan nih Pak, kami ingin tahu, karena kemarin Mensesnek menyampaikan pergantian Menkyu ini karena berdasarkan evaluasi. Evaluasi seperti apa sih Pak sehingga Menkyu harus diganti? Ya, pertanyaan bagus ya. Pertama-tama mungkin saya perlu katakan ya di awal tahun bahwa memang ketidakpastian ya global dan domestik ini kan lumayan banyak ya. Sedemikian sehingga pemerintah sebaiknya memang juga menghindari menambah-nambah gitu ya ketidakpastian gitu dan menciptakan ketidakpastian. Untuk itu ya saya pikir memang wajar ya sebagai pembantu presiden kemudian mengevaluasi menteri, walaupun kita tahu ya Bu Sri Mulyani, kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang berkapasitas gitu ya, berintegritas, dan selama ini telah juga menjaga APBN kita dengan baik gitu. Baik, dari kapasitas dan integritas menurut Bapak sudah cukup untuk menjaga APBN dengan baik. Lalu program-program apa Pak yang sebetulnya menyebabkan Menkyu harus diganti bahkan 1 tahun belum berjalan begitu Pak? Iya, jadi memang kalau kami sebagai ekonom gitu ya melihat APBN nggak cuma dari defisit dan surplus ya, Mbak Jessica ya. Tetapi juga dari komponen alokasi anggaran tersebut, karena Oke. kita tahu bahwa alokasi anggaran yang mungkin cukup besar ya perubahannya dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya ini bisa menjadi misalokasi gitu ya, yang perlu kita cermati. Dalam arti selama ini APBN kan juga merupakan mesin pertumbuhan kita gitu ya, selain konsumsi. Sehingga kita berharap alokasi anggaran ini kemudian bisa melibatkan ekonomi masyarakat ya, untuk kemudian juga menjadi sumber pendapatan dari sisi pendapatan dari APBN gitu. Nah, inilah mungkin sedikit kompleksitas yang terjadi ketika spending kita cukup banyak kepada program prioritas pemerintah, di mana kemudian program-program prioritas ini belum melibatkan gitu ya secara besar gitu ya, secara dalam ekonomi masyarakat. Sedangkan sehingga tadi ya kesulitan utama memang dari sisi pendapatan. Jadi pengeluaran yang cukup besar. Di sisi lain pengeluaran ini belum kemudian bisa mendorong gitu ya roda ekonomi masyarakat, sedemikian sehingga dari sisi pendapatan juga bisa meningkat gitu, Mbak Jessica. Mungkin itu Iya, kompleksitas yang terjadi. iya Pak Caikal, tapi kita ketahui bersama Pak, Menkyu ya sebelumnya yaitu Sri Mulyani. Namanya cukup baik di mata global dan kita tahu bersama Pak, banyak investor bahkan dunia tuh yakin dengan posisi Indonesia karena melihat nama Menkyu. Dengan ada pergantian saat ini, bagaimana posisi Indonesia di mata investor global dan juga investor domestik saat ini? Iya, bagaimanapun juga kita akui ya kredibilitas Bu Sri Mulyani di mata internasional. Sedemikian sehingga kita juga punya ya Bu Sri Mulyani juga kredibilitas di dalam negeri. Cuma beberapa akhir-akhir ini gitu ya, memang kredibilitas dari domestik ini kepada pemerintahan yang sekarang itu lebih penting menurut saya dibandingkan untuk kredibilitas internasional gitu ya. Sedemikian sehingga sebenarnya yang penting di awal ini adalah kepercayaan gitu ya, mengembalikan kepercayaan domestik investor dan juga mengembalikan kepercayaan kepada publik bahwa memang pemerintah melakukan apapun gitu ya untuk kesejahteraan masyarakat gitu.
walaupun kita hadapi ya bahwa memang terjadi volatilitas yang dari kemarin ya, volatilitas pasar, karena ya tadi menteri baru kita ini memang kurang dikenal di tingkat internasional, walaupun secara domestik ya beliau sudah banyak ya dari CV-nya, kurikulum vitae-nya untuk terlibat dalam berbagai hal, dalam berbagai pemerintahan, sedemikian sehingga kalau dari sisi pengalaman dan pengetahuan menurut saya sih ya cukup ya, dalam arti bahwa harusnya sih kita cukup cukup oke gitu dengan pilihan Pak Presiden, karena beliau juga seorang Pak Purbaya seorang teknokratis gitu ya, sehingga menjamin proses teknokratis ini tetap berjalan gitu, Mbak Jessica. Oke, baik. Dengan sosok Pak Purbaya ini diharapkan bisa lebih optimistis dan juga sejalan dengan visi dari Presiden Prabowo. Pak, kemarin saat sudah selesai dilantik oleh Presiden Prabowo, ia menyampaikan kepada awak media, 2-3 bulan ke depan Indonesia akan cerah dan dia sudah bisa melihat kalau ada perlambatan perekonomian. Tapi Pak, kita akan jawab ini, kita akan bahas ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Zona Bisnis. Selamat pagi, Pak Caikal masih bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Ya, masih Mbak Jessica. Oke, baik. Pak Caikal, kalau kita lihat kemarin di Istana ada pernyataan dari Pak Purbaya, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai sudah terlihat ada perlambatan perekonomian. Dan kalau kita lihat memang trennya dalam 10 tahun terakhir ya Pak, ini selalu berada di kisaran 5% dan di 2025 diproyeksikan 4,7%. Ini untuk dari proyeksi OECD Pak. Pak, kita tahu bersama Presiden Prabowo memiliki target untuk 8%. Apakah ini menjadi PR besar untuk Pak Purbaya, Pak? Iya, pertama-tama mungkin saya apresiasi ya Pak Menkyu baru menyatakan bahwa terjadi perlambatan ekonomi. Jadi ini pernyataan yang harusnya diapresiasi dalam arti bahwa pemerintah sudah mengakui gitu ya bahwa terjadi perlambatan. Nah, kalau untuk 8% memang kan akan prediksinya akan atau targetnya akan dicapai dalam 2 atau 3 tahun lagi gitu ya. LPM dalam hal ini sudah bahkan sebelum Pak Presiden Prabowo ya menjabat gitu ya, kita sudah mengeluarkan white paper bahwa memang 8% ini akan cukup sulit untuk dicapai. Ya, kita tahu bahwa ya amanat undang-undang kita kan sebenarnya undang-undang dasar kita adalah kesejahteraan rakyat ya, masyarakat adil dan makmur. Kita berpikir dari LPM bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu harus ya sebenarnya terrefleksikan ke dalam kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya bukan pertumbuhan ekonomi yang memang yang harusnya dicapai, tapi apakah masyarakat sejahtera atau tidak gitu. Terutama untuk kelas menengah yang memang merupakan pemilih terbanyak gitu ya, yang memang merupakan pembayar pajak dan zakat terbanyak gitu ya, yang memang berpendidikan. Nah, ini memang kita harus memanage kelas menengah demikian sehingga dari LPM ya, tujuan-tujuan pembangunan seharusnya memang lebih kepada bagaimana kita memiliki kelas menengah yang bekerja, kelas menengah yang inovatif, kelas menengah yang resilient gitu ya. Sedemikian sehingga kelas menengah akan menjadi mesin pertumbuhan dibandingkan untuk pencapaian 8% target itu. Demikian Mbak Jessica. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif itulah yang dinantikan masyarakat sebetulnya Pak Caikal. Nah Pak, kalau kita melihat untuk pertumbuhan perekonomian, salah satunya kita ketahui bersama ini terkait dengan konsumsi rumah tangga. Apakah ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah saat ini untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga yang memang berpengaruh 50% terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Bagaimana juga dengan investasi? Apakah ini menjadi PR-PR tersendiri bagi Menteri Keuangan yang baru? Betul sekali ya, karena kita memang juga telah mengeluarkan report bahwa terjadi penurunan daya beli kelas menengah.
dan pemerintah sudah sebenarnya melakukan ya kebijakan-kebijakan fiskal untuk kemudian mengangkat daya beli kelas menengah ya, subsidi listrik, kemarin subsidi upah dan sebagainya. Tapi memang sekali lagi yang dibutuhkan tidak hanya subsidi berupa pengurangan beban pengeluaran gitu ya, tetapi juga job creation ya, penciptaan lapangan kerja. Ini penting sekali, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Bagaimana caranya pemerintah kemudian bisa menciptakan lapangan kerja? Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah jika memang pemerintah bersedia untuk sedikit saja gitu ya mengalokasikan APBN-nya gitu ya, misalnya sedikit dari militer, sedikit dari NBG untuk program-program kerja, program-program padat karya. Misalnya ya, kalau saya katakan misalnya di KEK itu sebenarnya banyak sekali pemerintah daerah yang membutuhkan kapasitas daerah di sisi lingkungan, pendidikan dan kesehatan ya. Kemudian saya juga punya saran gitu, misalnya bagaimana kemudian nanti proses produksi ya, hilirisasi itu bisa didorong untuk ke yang sektor padat karya seperti kelautan dan perikanan gitu. Hal-hal seperti ini sebenarnya membutuhkan dana yang menurut saya relatif lebih kecil ya dibandingkan spending yang kita tahu di dalam APBN ini cukup besar gitu. Jadi jika memang gitu ya pemerintah kemudian ingin meningkatkan daya beli gitu ya, meningkatkan konsumsi sebagai pertumbuhan ekonomi, ya kita harus realokasi gitu dari beberapa program prioritas pemerintah ini, bukannya dikurangi ya, tapi maksudnya bertahap dan dikurangi sedemikian sehingga ya tetap nanti tahun depan akan ada program prioritas, tapi kita butuh program pemerintah yang memang melibatkan ekonomi kerakyatan gitu, Mbak Jessica. Oke, program pemerintah. Pak, kami juga melihat ini ada beberapa rekomendasi dari LPM FEB UI yang sudah di-upload di media sosial. Ini sebetulnya keterkaitannya dengan 17+8 yang digaungkan juga oleh massa. Dan memang ada yang menyampaikan pergantian Menkyu ini tidak hanya sekedar evaluasi, tapi juga melihat bagaimana gejolak massa yang berlangsung pada pekan lalu. Kami ingin bertanya terkait dengan program yang memerlukan anggaran besar, yaitu dengan MBG, kemudian Koperasi Merah Putih. Ini disampaikan oleh LPEM melalui proses siklus kebijakan yang benar, mulai dari penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi, dan juga memberikan prioritas. Memang Pak, dalam 1 tahun atau hampir 1 tahun terakhir, evaluasi untuk kebijakan dan juga program prioritas tersebut seperti apa? Iya Mbak, saya ingin mengembalikan gitu ya, biasanya kita menjalankan kebijakan itu dengan evidence based policy, apakah kebijakan itu efektif atau enggak. Tetapi oke lah kita terima bahwa memang program prioritas pemerintah ini adalah kontrak politik, itu kita terima dulu ya. Apakah memang dia efektif atau enggak, tapi kita terima bahwa memang program prioritas pemerintah, MBG dan lain-lain itu adalah kontrak politik yang harus dijalankan gitu ya. Tetapi tetap saja program-program ini meskipun bukan kontrak politik tidak imun dari kebutuhan untuk perencanaan yang baik gitu. Perencanaan yang bertahap, perencanaan yang matang gitu ya. Oke, kita terima kebijakannya dijalankan, tapi sekali lagi mohon direncanakan secara matang, bertahap gitu ya, dengan juga ya tadi melakukan evaluasi dan monitoring gitu. Sampai saat ini memang ini ada 2 hal nih pemerintah. Pertama adalah di awal-awal kita sama sekali tidak, mungkin pemerintah sangat irit bicara gitu ya tentang program-program prioritas, termasuk Danantara. Kemudian Pak Menteri yang baru ini menurut saya cukup komunikatif, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan juga gitu. Jadi 2 hal ini sebenarnya yang menurut saya kurang pas jadinya. Satunya irit bicara gitu ya di awal-awal, kemudian sekarang malah terlalu mungkin bicaranya mungkin terlalu ya kalau boleh saya bilang kurang pas gitu ya. Jadi memang pemerintah sekarang ini harus bisa sedikit, nggak tahu, saya minta belajar gitu ya, bagaimana memanage komunikasi publik gitu Mbak. Jadi memang evaluasi, monitoring tetap diperlukan oleh program pemerintah, meskipun kita terima itu sebagai memang kontrak dan janji politik yang harus dijalankan, tapi tetap program-program ini tidak imun dari kebutuhan terhadap perencanaan yang matang gitu Mbak. Baik. Mbak Jessica.
Pak Caikal, ini juga terkait membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Ini yang disampaikan oleh LPEM FEB UI. Memang terkait dengan pengurangan dana transfer ke daerah, ini dampaknya seperti apa sih Pak untuk daerah dan juga pertumbuhan ekonomi? Apakah ini sangat multiplier efeknya? Loh, Pak maaf Caikal internet masih saya agak hang ya. bersama kami? Oke. Apa terdengar Mbak Jessica suara saya? Ya, terdengar. Pak Caikal, saya lanjutkan ya Pak. Iya, silakan Terkait Mbak. dengan salah satu rekomendasi dari LPMM FEB UI yang menyampaikan kalau membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Pak, bisa dijelaskan bagi pemirsa Metro TV, Pak, sebetulnya seberapa besar sih dampak pengurangan dana transfer ke daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan seberapa besar ini multiplier efeknya, Pak? Iya, jadi kalau dilihat selama ini ya, saya ya mayoritas memang pemerintah daerah itu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat gitu. Banyak sekali dari pemerintah daerah yang memang bergantung dari pemerintah pusat terhadap DAU dan DAK gitu ya. Ketika DAU dan DAK dikurangi, pemerintah daerah harus memiliki sumber penerimaan baru. Ya. Nah, sumber penerimaan baru ini seringkali dilakukan adalah kenaikan pajak-pajak daerah yang kemudian juga kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, gitu, Mbak Jessica. Sedemikian sehingga mohon ya pembatalan pengurangan ini dilakukan oleh karena nanti boleh jadi ya kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang harus didorong gitu ya. Oleh pemerintah daerah dan juga oleh pelaku ekonomi di daerah gitu Mbak. Kalau pajak itu kan sebenarnya boleh dibilang kebijakan yang tidak mendorong gitu ya, tidak memberikan insentif kepada investasi dan juga konsumsi gitu. Mbak. Oke, masih banyak yang dinantikan Pak Caikal, tapi tahan terlebih dahulu karena kita akan masih membahas terkait kebijakan apa yang masih perlu dievaluasi dan juga nanti seperti apa arah kebijakannya kita juga akan nantikan. Tahan dulu Pak Caikal karena kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.